dalam Al-Quran ada dua sosok manusia yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ditetapkan menjadi contoh terbaik, ya, menjadi contoh terbaik. Kita tidak lagi melihat bahwa para nabi yang lain, ya, karena apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala secara spesifik telah menetapkan ada dua sosok manusia. Yang pertama Nabi Ibrahim alaihissalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi laqad kana lakum uswatun hasanah fi Ibrahim. Itu yang pertama, ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh telah ada bagi kamu suri tauladan, ya, yang baik dari diri Nabi Ibrahim. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ini adalah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang perlu dicontoh di sini, ya? Yang perlu dicontoh di sini adalah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dia baro terhadap kebatilan, ya, baro terhadap kebatilan, ya. Walaupun kebatilan itu dilaksanakan oleh orang tuanya, ya, apalagi oleh orang lain. Oleh orang tuanya, Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu telah berlepas diri, ya, dari apa yang disembah oleh bapaknya, ya. Nah, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan namanya seorang anak terhadap orang tua, dia harus berbuat baik, mempergaulinya dengan baik, ya. Lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, apa yang menjadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjadi contoh terbaik, ya. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berangkat ke Taif, lalu di Taif itu Rasulullah harap-harap mendapat dukungan pembawa misi, ya. Maka harap-harap ada dukungan dari sanak familinya, karena di Taif banyak keluarganya. Tetapi apa yang didapat oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka bukan sambutan yang manis dengan senyuman yang manis, tetapi apa yang didapatkan adalah lemparan batu, lemparan kotoran. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdarah-darah karena dilempari batu. Iwatul iman rahimakumullah. Pada saat itu ada malaikat penjaga gunung. Ada malaikat penjaga gunung menghampiri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditawari, ya Rasulullah, tolong engkau minta izin kepada Allah agar aku diizinkan untuk mengangkat gunung ini dan aku akan tibakan penduduk Taif. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, aku datang bukan untuk melaknat, tetapi aku datang untuk membawa rahmat. Iwatul iman rahimakumullah. Ketika di perang Uhud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga berdarah-darah, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdarah-darah, dan malaikat, ya, penjaga gunung tersebut, dia sudah bersumpah jika darah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai menetes ke bumi, maka malaikat akan mengangkat gunung ini dan gunung itu akan ditibankan kepada orang-orang yang memerangi baginda Rasulullah SAW.
Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia sampai mewadahi tetesan darahnya. Jangan sampai darah itu menetes ke gunung atau ke tanah. Maka ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, apa yang kau lakukan? Ya, maka Rasulullah menjawab, aku diberitahu oleh malaikat jika darahku menetes ke bumi, maka akan habislah orang-orang yang memerangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini waktu liman rahimakumullah, dua sosok manusia ini, masya Allah, ya, ini patut menjadi contoh, menjadi contoh bagi kita ketika kita menjalani kehidupan di masa yang akan datang. Hari ini sampai di masa yang akan datang. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan keriduannya, telah menyampaikan keriduannya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah ridho kepada Rasulullah dan para sahabatnya. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoinya? Karena Rasulullah dan para sahabatnya, mereka rela mengorbankan apapun yang dimilikinya demi mendohirkan syariat Allah di muka bumi. Iwatul iman rahimakumullah, kehidupan silih berganti. Sebagaimana siang dan malam Allah Subhanahu wa Ta'ala mempergantikan kemenangan dan kekalahan, Allah juga akan gilirkan. Kekayaan dan kemiskinan Allah gilirkan juga. Sakit dan sehat Allah gilirkan juga. Karena itu merupakan bagian kita hidup di muka bumi ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala dulu memenangkan Nabi dan para sahabatnya. Nah, insya Allah hari ini ke depan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan memenangkan orang-orang yang beriman ketika dia memperjuangkan tegaknya agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Ya. Jadi yang pertama kita disuruh mendohirkan. Apa yang didohirkan? Yang didohirkan adalah syariat Allah, hukum-hukum Allah. Ya. Aturan-aturan Allah itu suruh didohirkan. Ya. Liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrik. Jadi ketika siapapun yang akan mendohirkan agama Allah, yang akan mendohirkan syariat Allah, orang kafir pasti akan benci. Itu sudah pasti. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman seperti itu. Walau karihal kafir. Walaupun orang kafir benci. Jadi orang kafir akan membenci. Orang yang beriman dia berusaha untuk mendohirkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sudah kepastian, ya. Pasti terjadi. Kalau tidak terjadi, berarti yang kita dohirkan bukan hukum Allah, bukan syariat Allah, tetapi yang kita dohirkan adalah hawa nafsu kita. Ya. Kalau yang didohirkan itu adalah syariat Allah, maka orang-orang kafir pasti dia akan berusaha untuk memadamkan. Iwatul iman rahimakumullah. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka orang-orang kafir itu dia akan berusaha memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut dan ucapan-ucapan mereka. Ya. Ini sudah satu kepastian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka orang-orang kafir, orang yang tidak senang dengan syariat Allah, dia akan berusaha untuk cahaya agama Allah itu, syariat agama Allah itu akan berusaha dipadamkan. Ya. Dipadamkan dengan berbagai macam cara, dengan uang, dengan kekuasaan, dengan jabatan dan lain-lain. Ya.
itu mereka akan berusaha memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut dan ucapan-ucapan mereka. Pasti terjadi enggak? Pasti terjadi enggak? Hakul yakin pasti terjadi. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan ya syariatnya itu padam. Tidak akan membiarkan. Pasti Allah akan menggunakan siapa manusianya yang dipilih oleh Allah. Allahu yahdi may yasha wa yahdi ilaihi may yunib. Allah akan memilih siapa yang di dalam hatinya, siapa yang di dalam tekadnya dia untuk menyempurnakan, untuk mendohirkan agama Allah, maka Allah akan memilih orang tersebut. Entah dia banyak ataupun sedikit, ya, sendiri maupun banyak, itu bukan persoalan. Bagi Allah sangat mudah. Tidak dilihat banyaknya, tidak dilihat sedikitnya, tetapi yang dilihat dia sudah benar belum siap mengorbankan jiwa dan raganya untuk tegaknya agama Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam poin baiat, ya, ingat, di dalam poin baiat di situ ada poin yang keempat. Poin yang keempat apa? Saya siap sedia berkorban apa saja sesuai dengan kemampuan saya demi tegaknya ajaran Allah dan Rasulnya. Tuh, ya. Jadi saya siap sedia berkorban apa saja sepanjang kemampuan saya demi tegaknya ajaran Allah dan Rasulnya. Nah, maka ajaran Allah dan Rasulnya sekarang sudah tegak belum? Maka sumpah itu, janji itu akan dimintai buktinya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, maka ikhwatul iman rahimakumullah, jika kita konsekuen dalam janji, maka dosa-dosa kita akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kita akan diberi pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu Allah Subhanahu wa taala berjanji seperti itu, ya. Di dalam surat Al-Mumtahanah, di dalam surat Al-Fat, Allah berjanji seperti itu, ya, bahwa Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosanya dan Allah akan memberikan pahala yang besar kepada siapa? Kepada orang yang berbaiat, ya, kepada orang yang dia jual beli dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diantaranya menjadi salah satu orang yang sudah jual beli dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka saya sebagai amir wilayah, mari kita pertahankan baiat itu sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti perempuan yang memintal benang lalu dia uraikan kembali benang itu. Artinya apa? Artinya dia sudah melakukan baiat, dia sudah jadi setia kepada Allah, lalu dia ingkari baiat itu. Itulah gambaran manusia yang telah menguraikan benangnya yang sudah dipintal kuat-kuat, ya. Ikhwatul iman rahimakumullah, mudah-mudahan kita senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita senantiasa dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi wasilah tegaknya agama Allah di muka bumi ini. Mudah-mudahan senantiasa kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan perbanyak kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala di 10 terakhir ini Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu maghfirahnya kepada kita semua dan menutup pintu-pintu kekeliruan kepada kita. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan dapat menjadikan wasilah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk merahmati dan meridai kita semua. Amin. Ya Rabbal alamin.